Shalom adik-adik semua. Shalom Lausha. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Siapa di sini yang udah semangat memuji Tuhan, angkat tangannya. Yang benar nih, semangat memuji Tuhan. Iya. Lausha. Siapa di sini yang sukacita ketemu Tuhan Yesus? Saya. Yang benar. Benar. Yang benar. Benar. Kalau kau sukacita tepuk tangan. Kalau kau sukacita injak bumi. Kalau kau sukacita angkat tanganmu. Kalau kau sukacita bilang hore. Hore. Oke, nah langsung percaya nih semuanya sudah siap memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa dulu ya sebelum kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin dan memelihara kami semua. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang boleh pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik yang tadi bilang bersukacita bertemu Tuhan Yesus, kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini, sukacita bertemu Tuhan Yesus. Nah semangat ya adik-adik nyanyinya di rumah ya, sambil bertepuk tangan kita naikkan pujian ini. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh sukacita, sukacita ku bertemu dengan Yesus. Dia siapa? Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Ayo adik-adik kita sama-sama lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau bersukacita menyembah Tuhan. Sukacita ku bertemu dengan Yesus. Dia siapa? Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow,
adik-adik, tadi kita sudah semangat memuji Tuhan, bersukacita memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang suka mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Oke adik-adik, yuk sama-sama kita naikkan pujian. Ku suka firman Tuhan. Adik-adik yang gak tahu lagu ini sama-sama belajar ya. Lagunya gak susah kok, gampang lagunya. Yuk sama-sama kita belajar lagu ini. Ku suka firman Tuhan. Ku suka firman Tuhan. Ku baca tiap hari. Pelita bagi kakiku, terangi jalan-jalanku. Dengan firman-Mu ku pasti menang. Firman Tuhan, firman Tuhan mengajarku. Firman Tuhan ubahkanku. Firman Tuhan menolongku. Ada firman Tuhan di setiap langkahku. Katakan lagi, ku suka firman Tuhan. Ku suka firman Tuhan. Ku baca tiap hari. Pelita bagi kakiku, terangi jalan-jalanku. Dengan firman-Mu ku pasti menang. Firman Tuhan mengajarku. Firman Tuhan ubahkanku. Firman Tuhan menolongku. Ada firman Tuhan di setiap langkah. Katakan lagi, firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarku. Firman Tuhan ubahkanku. Firman Tuhan menolongku. Ada firman Tuhan di setiap langkah. Ada firman Tuhan di setiap langkahku. Ada firman Tuhan di setiap langkahku. Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Nah, anak-anak semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, walaupun kalian bekerja, sekolah, ataupun ibadah di rumah. Nah, pada hari ini anak-anak, Loso akan mengajak kalian untuk merenungkan satu buah renungan ya, yang diambil dari kitab Yosua 3 ayat 5 sampai dengan 17 ya. Oke, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyelenggarakan hari ini bagi kami. Tuhan sudah memberi kesehatan kepada kami. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk boleh bersama-sama dengan teman-teman kami dimanapun saat ini mereka berada, untuk mengikuti ibadah secara online bersama-sama dengan kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Berkati Tuhan agar kami boleh duduk diam bersama-sama dengan teman-teman kami. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, anak-anak Losa harap sudah menyiapkan Alkitab di tempat kalian masing-masing ya. Dan Losa harap kalian juga dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik untuk bisa mengikuti ibadah kita pada hari ini, juga untuk mengikuti firman Tuhan. Sekarang kita akan mulai merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yosua 3 ayat 7, ayat 5 sampai dengan ayat 17.
ya. Tetapi di sini Losa akan membacakan dari mulai ayat 11 ya. Ayat 11, ayat 5 sampai 10 anak-anak bisa membacanya dari rumah. Kemudian kita akan lanjutkan di ayat 11 ya. Losa akan membaca di sini, anak-anak boleh menyimak di rumah masing-masing sambil membaca. Ini tentang menyeberangi sungai Yordan, ayat 11. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan ini akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang. Anak-anak, Losa mau tanya, apakah kalian pernah mengalami satu kesulitan atau beberapa kesulitan di dalam kehidupan kamu sehari-hari? Baik kesulitan dalam belajar, dalam berteman, ataukah kesulitan-kesulitan yang lain, ya pasti akan mengalami itu. Tadi kita sudah membaca dalam kitab Yosua, ya, yang sudah kita baca dari ayat 11 sampai dengan 17 tadi, ya dikisahkan bagaimana Yosua itu pada saat itu memimpin, ya, menyuruh orang-orang imam-imam untuk mengangkat tabut perjanjian. Anak-anak pernah melihat bagaimana bentuk tabut perjanjian itu, tabut Tuhan itu, ya, yang berisi tentang hukum-hukum Taurat, ya. Nah, ini adalah gambar dari tabut yang tadi dimaksudkan di dalam Alkitab tadi, ya, anak-anak bisa lihat. Nah, tabut ini, ya, yang diperintahkan untuk diangkat oleh imam-imam tadi. Maka tadi diperintahkan, kamu pilih 12 dari 12 suku, ya, untuk mengangkat tabut ini. Nah, seperti ini mereka mengangkatnya, ya. Kalian lihat di gambar ini. Kemudian setelah orang-orang ini, ya, para imam ini mengangkatnya, dia perintahkan untuk keluar, ya. Jadi menginjakkan kaki ke sungai Yordan. Anak-anak, kalau kita lihat, ya, kita membayangkan sungai itu sangat deras, sungai itu sangat lebar, ya, lebar, panjang, deras alirannya. Nah, itu mungkin mustahil, ya. Mereka mungkin heran bagaimana bisa, ya, untuk menyeberangi dengan membawa tabut perjanjian yang harus diangkat oleh 12 imam dari 12 suku itu, ya. Nah, tetapi hal itu bisa dilakukan karena apa?
penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan di dalam ketika mereka menginjakkan kakinya ke sungai, ya, mereka berdiri di tengah-tengah, ya, berdiri di tengah-tengah sungai itu, air yang ada di situ tersibak semua, ya. Jadi sepanjang sungai itu kering, ya. Tadi sudah dikatakan bahwa ketika para imam itu mengangkat, ya, tabut tadi, nah, dia berangkat ke depan, ya, berangkat dulu, kemudian berjalan ke depan, ya. Kemudian bangsa yang lain, bangsa-bangsa yang ikut, yang keluar dari perkemahan itu berjalan, ya. Jadi dia melewati sungai-sungai yang sudah kering itu tadi, ya. Dengan para imam berdiri di tengah-tengah sungai tadi. Nah, anak-anak, dari hal yang seperti ini yang kita baca tadi, ya, kalau kita pikirkan bagaimana bangsa itu keluar dari perkemahan yang jumlahnya sangat banyak, ya, akan menyeberangi sungai Yordan, ya, dalam kondisi air yang saat itu meluap, ya. Itu di dalam pikiran kita pasti itu mustahil, gak mungkin, ya. Mungkin gak ada yang bisa berenang, ada yang anak-anak kecil, ada yang masih harus digendong, ada yang sudah tua, ya. Kalau popo atau kungkung, ya, yang udah tua menyeberangi, ya udah sulit, ya. Nah, tapi dengan mukjizat yang diberikan oleh Tuhan ini, ya, diberikan Tuhan kepada bangsa ini, mereka mampu untuk melewati sungai Yordan yang saat itu airnya kemudian mengering, ya. Nah, itulah. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari, anak-anak? Dari dulu, dari sekarang sampai saat ini, ya, penyertaan Tuhan tadi dikatakan di ayat 10 bahwa Allah yang hidup itu menyertai kehidupan kita, kehidupan bangsa Israel, ya, ketika dia harus melewati hal-hal yang sulit dan mustahil untuk dilakukan. Tapi penyertaan Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama seperti kita juga. Dalam kondisi orang kita mungkin badan yang sakit, ya, harus mengerjakan tugas sekolah, ya. Dengan kekuatan Tuhan kita berdoa, akhirnya tugas kita bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin kita khawatir, aduh bentar lagi ujian, saya nih yang udah kelas 6, bisa nggak aku dapat sekolah yang baik? Bisa nggak aku masuk negeri, ya? Bisa nggak aku dapat sekolah favorit? Itu penuh dengan suatu kekhawatiran, suatu keraguan di dalam diri kita. Tapi ingat, ya, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita imani, itu hanya kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tadi dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti tadi dalam Yosua tadi, gak ada yang mustahil. Menyeberang sungai yang begitu luas, begitu lebar, dengan air yang deras, bisa terlampaui dengan baik. Baik anak-anak, itu saja yang Lose ingin sampaikan kepada kalian, supaya kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan dengan pengharapan kita, dengan penyertaan Tuhan. Satu lagi, kita tetap percaya penyertaan Tuhan selalu akan memberi kepada kita suatu keberhasilan, memberi kepada kita rasa damai, tidak akan khawatir terhadap apapun. Oke, yuk kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan atas renungan pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, agar apa yang saat ini mungkin saya khawatirkan, saya takutkan, Tuhan menyertai kami. Tuhan, kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik sampai kami boleh bersekutu dengan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Terpuji namamu ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi udah dengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lause. Kalau Tuhan Yesus itu
selalu beserta kita. Yuk adik-adik, biar kita lebih ingat lagi dengan firman Tuhan, langsung ajak adik-adik untuk bangkit diri, kita naikkan pujian Yesus besertaku. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Lebih semangat lagi kita naikkan pujian ini. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, ku daki gunung yang tinggi, ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kiri pun kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Katakan lagi, karena apa? Karena Engkaulah Yesus. Siapakah Tuhanmu? Karena Engkaulah Yesusku. Ya adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita pada hari ini. Yuk mari sama-sama kita tutup ibadah kita di dalam doa. Ikutilah Suweni berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami ini. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, jadikan kami anak-anak yang selalu setia beribadah kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.